Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi presentasi kami tentang watermarking. Kelompok 2 terdiri dari beberapa anggota. Pertama Joshua Purba, kedua Rizka Malia, ketiga Setio Adi, 4 Never Pantari Unggul, 5 Tengku Muhammad Isa, 6 Perdana Agung Tarigan, 7 Muhammad Ridho Pradama, 8 Junifer Orlando Bakpahar. Baik, selanjutnya kita masuk pada konsep watermarking. Watermark adalah teknik penyisipan untuk menandai sebuah hak cipta atas suatu gambar, teks, audio, dan video. Informasi yang akan disisipkan dalam data digital dinamakan tanda air digital atau digital watermark, sedangkan data digital yang disisipi dinamakan data original atau host data. Data digital yang telah disisipkan watermark dinamakan data bertanda air atau watermarked data. Watermarking merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, tujuan watermarking. Pertama, temper-proofing. Watermarking digunakan sebagai indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari yang aslinya, atau mengecek integritas data. Kedua, fitur location watermarking sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Misal penamaan suatu objek tertentu dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital. Selanjutnya, annotation atau caption watermark berisi keterangan tentang data digital itu sendiri. Selain itu, watermark juga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. Selanjutnya, copyright labeling. Watermarking digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital atau sebuah bukti otentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skema proses penyisipan watermark. Yang skema pertama yaitu citra asli, lalu disisipkan, dan kemudian citra watermark, kemudian disisipkan, lalu hasilnya citra terwatermark. Selanjutnya, skema proses ekstraksi watermark. Yang pertama citra terwatermark, kemudian diekstrasi, kemudian ada juga citra asli yang kemudian diekstrasi juga, dan hasilnya yaitu citra watermark hasil ekstrasi. Kemudian dideteksi, kemudian ada juga citra watermark asli. Lalu citra watermark asli dideteksi dan lalu uji kemiripan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis watermark. Untuk poin yang pertama itu berdasarkan kenampakan watermark. Untuk poin yang pertama itu ada non-blind watermarking, merupakan teknik watermarking yang membutuhkan citra asli dan citra berwatermark untuk mengekstrak watermark. Yang kedua, blind watermarking, merupakan teknik watermarking yang tidak membutuhkan citra asli atau watermark yang disisipkan untuk melakukan ekstraksi. Untuk yang kedua, berdasarkan cara kerja. Poin yang pertama yaitu domain spasial. Teknik watermarking dalam domain spasial bekerja dengan cara menanamkan watermark secara langsung ke dalam piksel dari suatu citra. Untuk poin yang kedua, domain frekuensi. Teknik watermarking dalam domain frekuensi bekerja dengan cara menanamkan watermark pada koefisien frekuensi hasil transformasi citra asalnya. Untuk poin yang ketiga, berdasarkan tingkat kekokohan. Yang pertama, ada secure watermarking. Secure watermarking artinya watermarking harus tahan terhadap non-malicious attack dan malicious attack. Non-malicious attack adalah serangan watermark yang terlihat, sedangkan malicious attack adalah usaha untuk menghilangkan watermark. Untuk yang kedua, robust
Niche watermarking. Watermark masih bisa diekstraksi setelah terjadi modifikasi pada citra. Untuk yang ketiga, fragile watermarking. Pada fragile watermarking, watermark sengaja dibuat agar mudah berubah, rusak, atau bahkan hilang ketika dilakukan modifikasi pada citra berwatermark. Baiklah, selanjutnya karakteristik watermarking. Karakteristik watermarking terdiri dari 3, yaitu penyisip fidelity atau penyisipan suatu watermark pada media seharusnya tidak mempengaruhi nilai media. Robustness, watermark dalam media digital harus memiliki ketahanan yang cukup terhadap pemrosesan digital yang umum. Security, watermarking memiliki daya tahan terhadap usaha sengaja untuk memindahkan watermark dari suatu media ke media yang lain. Ada imperceptibility, keberadaan watermark tidak dapat dipersepsi secara langsung oleh penglihatan manusia. Ada juga key uniqueness atau kunci yang digunakan pada proses dan penyisipan dan ekstraksi menggunakan sandi untuk pemrosesannya. Ada juga non-invertibility, proses untuk mendeteksi apakah media tersebut berwatermark atau tidak akan sangat sulit jika hanya diketahui media berwatermark saja. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi kelompok kami dengan judul parameter kinerja watermarking. Di sini dijelaskan di mana untuk menggunakan atau untuk menentukan kualitas citra, nilai PSNR dapat diperoleh dengan membandingkan nilai citra asli dengan citra rekonstruksi. Untuk menentukan nilai PSNR ini, kita menggunakan rumus, yaitu di mana PSNR ini sama dengan 20 log 10 buka kurung atau 225 per akar MSE, di mana MSE ini sama dengan buka kurung 1 per MN, di mana sigma M Y sama dengan 1, sigma N X sama dengan 1, kali di mana I kali X XY dikurang I kali XY kuadrat. M dan N dalam ini adalah barisan dan kolom citra, sedangkan I dan I aksen adalah citra asli dan citra rekonstruksi. Lanjut dengan judul baru, yaitu tingkat kemiripan. Tingkat kemiripan antara citra watermark dan asli dengan citra watermark hasil ekstraksi secara kuantitatif diukur menggunakan normalized cross correlation atau NC, di mana NC sama dengan sigma I kali sigma J kali WI kali J W aksen IJ per atau dibagi dengan sigma I sigma J dikali dengan WIJ kuadrat, dengan WIJ dan W aksen IJ adalah nilai bit pixel dan IJ pada citra watermark asli dan citra watermark hasil ekstraksi. Demikian saja penjelasan.
dari kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Rizka Amalia, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya adalah algoritma yang digunakan pada watermarking. Yang pertama ada SVD atau Singular Value Decomposition dan DWT atau Discrete Wavelet Transport. Apa itu Singular Value Decomposition? Nah, SVD ini memungkinkan penyisipan informasi dengan mengubah nilai-nilai singular dan perubahan yang dihasilkan tidak signifikan pada nilai singular, sehingga dapat menjamin imperceptibility yang baik. Jika input yang dimasukkannya itu matriks A, maka output yang dihasilkannya itu matriks ortogonal U, V, dan matriks singular S. Rumusnya dapat dilihat pada persamaan A sama dengan U kali S kali V pangkat T, di mana A adalah matriks ukuran M kali N yang mempresentasikan matriks detail atau D. Dan U adalah singular vektor dari matriks A yang merupakan vektor yang ortonormal. S adalah diagonal vektor yang menyimpan singular value dari corresponding singular vektornya. Dan V adalah singular vektor dari matriks A yang merupakan vektor yang ortonormal. Kemudian ada DWT atau Discrete Wavelet Transport. Transformasi wavelet adalah sebuah transformasi matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal bergerak. Sinyal bergerak ini dianalisis untuk mendapatkan informasi spektrum, frekuensi, dan waktu secara bersamaan. Implementasi transformasi wavelet discrete dapat dilakukan dengan melewatkan sinyal melalui sebuah low pass filter dan high pass filter, dan melakukan downsampling pada keluaran masing-masing filter. High pass filter digunakan untuk menganalisis frekuensi tinggi dan low pass filter digunakan untuk menganalisis frekuensi rendah, di mana dekomposisi untuk satu tingkat DWT yaitu Y tinggi K sama dengan sigma N X N kali H dikali 2K kurang N, dan Y rendah K sama dengan sigma N X kali N G dikali 2K kurang N. Selanjutnya yaitu di mana Y tinggi K dan Y rendah K adalah hasil dari high pass filter dan low pass filter. Xn merupakan sinyal asal, Hn merupakan high pass filter, dan Gn merupakan low pass filter. Untuk dekomposisi lebih dari satu tingkat, prosedur pada hasil dan dapat digunakan pada masing-masing tingkatan. Maka peran disebut sebagai koefisien transformasi wavelet discrete dan disebut sebagai taksiran kasar dari fungsi perskalaan. Dengan menggunakan koefisien transformasi wavelet discrete, maka dapat dilakukan proses inverse discrete wavelet transport atau IDWT. Untuk merekonstruksinya yaitu dengan rumus Xn sama dengan sigma K dikali Y tinggi K H min N ditambah 2K ditambah Y rendah K dikali G dikali min N tambah 2K. Proses rekonstruksi merupakan kebalikan dari proses dekomposisi sesuai dengan tingkatan pada proses dekomposisi. Ini adalah referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan program oleh teman saya Setio Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari coding kelompok kami tentang watermarking visible. Yang pertama, baca citra asli dan citra watermark. Pertama, buat variabel citra asli sama citra watermark. Kemudian tampilkan citra asli dengan citra watermark.
Kemudian atur posisi watermark dengan citra asli, posisi watermark sumbu X, posisi watermark sumbu Y. Kemudian atur parameter kecerahan watermark. Ambil salinan citra asli untuk ditambahkan ke watermark. Ukuran citra watermark. Tambahkan watermark ke citra asli dengan perulangan. Periksa apakah posisi watermark berada di dalam batas citra asli. Tampilkan citra hasil watermarking. Baiklah, saya akan menjalankan codingan berikut. Inilah hasil dari watermarking yang telah dibuat. Ini citra asli, ini citra watermarknya, ini hasil gabungannya. Sekian dari saya, kelompok 2, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.